Oke, teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita punya pasien yang menarik banget buat dibedah bareng-bareng. PT Trisula Internasional atau biasa kita sebut TRIS. Anggap aja sesi kali ini kita lagi mentoring ya. Kita coba cari tahu, beneran ada permata tersembunyi nggak di saham ini? Oke, kita mulai dari yang paling bikin mata melotot. Angka ini nih, plus 33%. Ini adalah lonjakan laba bersihnya. Wow kan? Di tengah industri yang, ya kita tahu sendiri, kompetitif banget, angka segini tuh bener-bener sesuatu. Dan ini bukan cuma kembang api sesaat ya. Coba deh kita lihat grafiknya. Dari 38 miliar di 2023, loncat ke 82,9 miliar di 2024. Dan puncaknya di 2025 tembus 110 miliar rupiah. Ini namanya tren pertumbuhan yang solid, yang konsisten. Inilah pondasi kenapa kita tertarik bahas saham ini hari ini. Nah, biar analisis kita terstruktur, ini dia peta jalan kita. Kita bakal lewatin satu persatu, mulai dari keuangannya, mesin pertumbuhannya, apa untungnya buat kita, harganya wajar atau enggak, risikonya apa, sampai ke kesimpulan akhirnya. Siap? Yuk kita mulai! Oke, bagian pertama, kinerja keuangan. Kenapa ini penting? Ya karena dari sinilah semuanya berawal. Angka-angka inilah yang bikin Tris nongol di radar kita. Jadi, ini fondasi buat semua pembahasan kita nanti. Jadi, kenaikan laba 33% itu bukan sulap, bukan sihir. Di baliknya, ada kenaikan penjualan konsolidasi sebesar 14%, jadi 1,73 triliun rupiah. Artinya apa? Pertumbuhannya sehat, datangnya benar-benar dari bisnis inti mereka yang jalan. Oke, kita udah tahu apa yang mereka capai. Keren. Pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling penting, gimana caranya? Apa sih rahasianya? Apa mesin yang bikin mereka bisa lari sekencang ini? Jawabannya, ternyata ada di pasar global. Lihat deh komposisi penjualannya. Ekspor itu jadi jagoan utamanya, nyumbang 59% dari total pendapatan. Ini bukti nyata kalau produk-produk Tris itu laku keras dan bisa bersaing di luar negeri. Nah, di balik angka ekspor yang gede itu, ada strategi yang pinter balik. Pertama, bisnis mereka itu terintegrasi dari hulu ke hilir, jadi prosesnya efisien. Kedua, pasar ekspornya nggak cuma satu, tapi nyebar ke Amerika, Australia, Jepang. Jadi risikonya lebih kecil. Terus, mereka juga fokus ke produk-produk niche yang kualitasnya tinggi. Inilah resep rahasia mereka buat tumbuh terus. Oke, perusahaannya bagus, bisnisnya solid. Terus untungnya buat kita sebagai investor apa? Ini kan yang paling penting. Apa imbal hasil yang bisa kita harapkan? Dan seberapa yakin sih manajemennya sendiri sama masa depan perusahaan ini? Coba kita intip dividennya. Tris itu kasih yield antara 4,1 sampai 5,1%. Bandingin sama rata-rata industri yang cuma 2,3%. Jauh kan? Ini sinyal jelas. Manajemen itu nggak pelit dan mau bagi-bagi untung ke pemegang saham. Tapi, dividen itu baru satu hal. Ada sinyal kepercayaan yang, kalau buat saya, jauh lebih kuat. Yaitu, ketika orang dalam, manajemennya sendiri, pakai uang pribadi mereka buat borong saham perusahaannya. Nah, ini sinyal yang nggak boleh kita lewatkan. Dan itulah yang terjadi di Tris. Salah satu direkturnya nambah kepemilikan sahamnya gede banget. Dari yang tadinya cuma hampir 5%, jadi lebih dari 16%. Ini tuh kayak kapten kapal yang bilang ke penumpangnya, "Tenang, saya yakin kapal ini kuat. Saya bahkan nambah investasi saya di sini. Ini mosi percaya yang luar biasa." Oke, performa bagus, cek. Manajemen super pede, cek. Sekarang pertanyaan jutaan dolarnya. Dengan semua cerita bagus ini, harganya udah mahal belum ya? Atau jangan-jangan pasar belum sadar dan harganya masih murah? Yuk kita bedah datanya. Lihat PE ratio-nya Tris. Ada di kisaran 9 kalian. Rata-rata sektor itu 11 kali. Udah kelihatan lebih murah. Pindah ke PBV sama juga di bawah rata-rata. Jadi, kalau dari metrik-metrik utama ini aja, Tris itu kelihatannya lagi didiskon sama pasar. Biar lebih kebayang, kita bandingin. PE Tris kan 9,1 kali. Coba lihat pesaingnya. BJEL, PE-nya sampai 38,9 kali. Jomplang banget kan? Nah, celah valuasi yang lebar ini bisa jadi indikasi ada potensi upside yang menarik. Oke, ceritanya bagus terus dari tadi ya. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma lihat yang manis-manisnya aja. Analisis yang baik itu harus seimbang. Kita juga harus lihat sisi risikonya. Jadi pertanyaannya sekarang, di balik semua potensi ini,
Ada nggak sih awan mendung atau tantangan yang perlu kita waspadai? Tentu ada, namanya juga bisnis. Resiko utamanya itu perlambatan ekonomi global, kan mereka jagoan ekspor, sama fluktuasi kurs rupiah. Tapi yang bikin saya salut adalah cara manajemen menangkalnya. Mereka diversifikasi pasar, jadi nggak bergantung ke satu negara. Pendapatan ekspor dalam dolar itu jadi tameng alami kalau rupiah melemah. Dan rantai pasoknya aman karena bisnisnya terintegrasi. Ini menunjukkan manajemen yang nggak cuma nunggu, tapi proaktif. Nah, kita udah sampai di bagian terakhir, waktunya kita tarik benang merah dari semua pembahasan tadi. Kita satukan semua potongan puzzle ini jadi satu kesimpulan utuh. Jadi, tesis investasi kita di TRIS ini bisa dirangkum dalam 3 langkah simpel. 1. Pertumbuhannya nyata dan sudah terbukti. Lihat aja rekor laba 2025. 2. Valuasinya menarik, harganya masih di bawah rata-rata teman-temannya. 3. Komitmen ke investornya kuat, kelihatan dari dividen yang royal dan aksi borong saham oleh direkturnya. 3 pilar ini yang bikin kasusnya jadi kuat. Kalau kita lihat ke depan, untuk tahun 2026, manajemen juga udah punya target yang jelas. Mereka mau tumbuh 10% lagi. Buat mencapai itu, mereka siapin belanja modal 35 miliar buat modernisasi pabrik dan terus ekspansi pasar. Visinya jelas, langkahnya terukur. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Dengan fundamental yang sekuat ini, valuasi yang kelihatannya masih terdiskon, dan kepercayaan penuh dari orang dalam, apakah TRIS ini adalah permata yang selama ini tersembunyi di bursa kita? Nah, jawaban akhirnya tentu saja ada di tangan Anda setelah melakukan riset lebih lanjut. Tugas saya di sini adalah menunjukkan petanya.